Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nursalada, PIAUD kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran anak usia dini. Di dalamnya ada pengertian pembelajaran, jenis-jenis pembelajaran, pembelajaran terpadu anak usia dini, pembelajaran konstruktivistik, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran konstekstual. Sebelum masuk materi, saya mempunyai yel-yel terlebih dahulu. Anak PAUD harus rajin, anak PAUD rendah hati, anak rajin tidak malas, rendah hati tidak sombong, anak PAUD cita kita pelajaran. Menurut para ahli, yang pertama ada Malau, yaitu dalam perkembangan anak mempunyai sebagai kebutuhan yang perlu memenuhi, yaitu pertama ada kebutuhan primer yang mencakup pangan, sandang, dan papan, serta kasih sayang dan perhatian. Terus menurut Maslow pun menggunakan piramida sebagai peraga untuk menvisualisasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkat atau hierarki, mulai dari yang pagar rendah dalam kurung bersifat di dasar atau fisiologis, sampai yang pagar tinggi atau aktualisasi diri. Yang kedua, menurut Piaget, yaitu pandangan Piaget dalam Sugiono 2012-120, inteligensi anak berkembang melalui suatu proses aktif belajar dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk terlihat secara aktif dalam kegiatan yang dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh panca indera anak. Selanjutnya ada pembelajaran terpadu anak usia dini. Maksud dari pembelajaran terpadu ialah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan mengintegrasikan kegiatan yang mewakili semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan yang meliputi aspek ada nilai, agama dan moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, dan seni. Yang selanjutnya ada pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran ini yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Adapun tujuan teori konstruktivistik, yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, ada mengembangkan kemampuan siswa untuk menyebutkan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, ada membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam konstruktivistik. Pertama, adanya lingkungan sosial yang kondusif, adanya dorongan agar siswa mandiri, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Materi selanjutnya, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif itu untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif, yang pertama saling ketergantungan positif, yang kedua tanggung jawab perseorangan, ketiga tatap muka, keempat komunikasi antar anggota, dan kelima evaluasi. Tujuan pembelajaran kooperatif ada 3 tujuan. Ada belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Materi selanjutnya
pengertian pembelajaran kontekstual. Kontekstual itu konsep belajar yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata anak dan mendorong anak membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen pembelajaran efektif. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.